Slide-nya sudah ya. Baik. Tema kita di bulan ini adalah bertumbuh di dalam kebenaran ya. Nah, beberapa waktu belakangan ini ya kayak eh, banyak banyak saya merenung gitu ya bahwa salah satu alasan kenapa anak-anak Tuhan nggak bisa bertumbuh di dalam kebenaran itu salah satu di antaranya adalah karena perkataan negatif yang terus-menerus diulang-ulang di dalam dirinya gitu ya. Perkataan negatif yang terus-menerus diulang ke dalam dirinya, akhirnya tanpa disadari hal yang berulang-ulang itu diterima sinyal itu oleh otak dan dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Jadi pertama-tama berkata negatif, nah perkataan negatif itu kemudian membuat seseorang kemudian jadi berpikir negatif gitu ya. Dan ketika dia berpikir negatif, akhirnya dia percaya hal-hal negatif itulah yang akan terjadi di dalam kehidupannya gitu ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita juga belajar bagaimana otak kita ini cenderung menganggap benar hal yang kita ulang-ulang. Jadi informasi yang kita ulang-ulang, baik itu benar maupun tidak benar, tetapi kalau kita terus-menerus mengulangnya, maka otak kita ini menganggap sebagai sebuah kebenaran. Dan uniknya lagi, otak kita ini cenderung untuk menangkap hal-hal yang sifatnya mirip gitu ya dengan apa yang seringkali kita ulang-ulang. Jadi kalau kemarin saya memakai ilustrasi ada warna biru dan warna kuning gitu ya. Jadi kalau kita terus-menerus mengulang-ulang hal-hal yang berwarna biru, contoh biru itu adalah hal-hal yang negatif, maka tanpa kita sadari otak kita akan eh, terus-menerus mencari hal-hal yang berwarna biru itu atau yang seragam dengan yang berwarna biru. Jadi akan cenderung untuk mencari hal-hal yang negatif lainnya gitu ya. Nah, karena itu penting banget untuk kita bisa mengalami kemenangan, pertama-tama di area pola pikir kita gitu ya supaya ketika pola pikir kita boleh menang karena pikiran ini kan bicara tentang jiwa ya. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan dan kehendak gitu ya. Ketika pikiran, perasaan dan kehendak kita benar, maka tindakan kita pun akan benar gitu ya. Dan itu semuanya dimulai kalau kita trace kembali bagaimana pikiran kita itu sangat erat dipengaruhi oleh apa yang kita perkatakan gitu. Dan kita akan belajar dari eh, peristiwa ternyata banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab gitu ya, para nabi juga ternyata mereka itu mengalami yang namanya depresi di dalam kehidupan mereka. Mereka juga mengalami tekanan demi tekanan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga mengalami situasi yang nggak selalu baik gitu ya, situasi yang nggak selalu sunshiny day gitu ya, atau situasi yang tidak selalu flowery atau berbunga-bunga di mana-mana gitu ya. Tapi ada kalanya situasi mereka itu nggak enak, situasi mereka itu apa namanya terhimpit gitu situasi mereka itu nggak happy gitu jadi kalau kita lihat gitu nanti Bapak Ibu boleh buka-buka kebenaran firman Tuhan ya. Yesaya itu juga mengalami dia bagaimana dia menangis dalam kepahitan bagaimana orang-orang ketika dia dipilih oleh Tuhan orang-orang itu nggak mau dengar apa yang dia bilang susah untuk percaya gitu ya. Kemudian bagaimana Elia juga setelah mengalami kemenangan besar di Gunung Karmel, tapi kemudian ketika dia mendapat ancaman dari seorang wanita gitu ya, tiba-tiba kepercayaan dirinya langsung runtuh begitu saja dan dia tiba-tiba pengen minta sama Tuhan untuk Tuhan gak segera aja lah aku mati gitu ya, sampai pengen mati gitu ya. Bagaimana rapuhnya bahkan para nabi sekalipun gitu ya di dalam kehidupan mereka mereka juga mengalami guncangan gitu ya, mereka juga tertekan, mereka juga mengalami kesedihan, mereka juga mengalami kepedihan gitu ya. Kita bisa lihat juga gimana kisahnya Yunus, gimana kisahnya Musa, Daud gitu ya, dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang juga ternyata mengalami persoalan di dalam kehidupan mereka, yang artinya kehidupan mereka itu tidak selalu baik baik saja gitu ya, tetapi bagaimana kemudian mereka bisa bertumbuh di dalam kebenaran dan pada pagi hari ini secara khusus kita mungkin akan belajar dari dua tokoh yaitu Habakuk dan Yeremia, gimana sih gitu ya sampai akhirnya mereka bisa tetap bertumbuh dalam situasi dan keadaan yang nggak selalu baik-baik saja gitu ya. Nah, kita lihat dari Habakuk 1 ayat yang kedua gitu ya. Firman Tuhan berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak?
tetapi tidak kau dengar gitu ya. Gimana dia merasa sesek banget gitu ya. Dia teriak minta tolong sama Tuhan, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi nggak kau tolong. Kenapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman katanya. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga putus asa ngelihat, aduh, gimana sih kok kayaknya kak nggak ada keadilan gitu ya. Hukum kok kayak tumpul gitu ya. Ternyata itu nggak cuman zaman kita sekarang aja, tetapi ternyata dari zamannya nabi-nabi juga mereka ngalamin itu gitu ya. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan nggak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik gitu ya. Nah, bagaimana dia merasa situasinya itu nggak enak, gimana dia berseru minta tolong sama Tuhan, tapi seolah-olah kayak eh, Tuhan itu nggak dengar gitu ya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita hari lepas hari gitu ya, kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Habakuk gitu ya. Bagaimana kita ini sebenarnya menghadapi situasi yang nggak selalu mengenakan, situasi yang seringkali nggak sejalan dengan harapan kita, dengan impian kita, dengan keinginan kita gitu ya. Dan hal ini sebenarnya seringkali juga memunculkan yang namanya gangguan di dalam kita berpikir gitu ya, akhirnya menimbulkan eh, nggak tenang gitu ya, atau namanya kalau dalam bahasa psikologi disebutnya sebagai distorsi, distorsi di daerah pikiran kita gitu ya, dimana seringkali ketika kita berhadapan atau dibenturkan dengan situasi yang gak mengenakan dalam hidup kita, akhirnya kita cenderung untuk memikirkan situasi terburuk gitu ya. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita cenderung untuk memikirkan sesuatu yang terburuk gitu. Jadi kecenderungannya kita mengalami yang namanya distorsi dalam cara kita berpikir gitu ya. Nah, psikolog biasanya nyebut ini sebagai catastrophizing atau apa namanya memikirkan situasi yang terburuk yang mengakibatkan gangguan di dalam pikiran kita. Nah, bagaimana akhirnya Habakuk bisa mengalami eh, perubahan gitu ya? Akhirnya dia bisa mengalami perubahan pola pikirnya dia, dan ternyata ini dimulai bahwa dengan suatu kesadaran bahwa sebenarnya apa yang kita pikirkan itu bukanlah eh, melulu berupa fakta yang objektif gitu ya. Jadi setiap skenario buruk yang kita pikirkan, situasi atau skenario yang paling buruk yang kita pikirkan, itu seringkali adalah hanya berupa distorsi gitu ya, atau hanya pikiran kita yang mencoba untuk mengantisipasinya. Itu bukan berarti sebuah kebenaran. Contoh gitu ya. Contoh saya pernah takut banget apa namanya cabut gigi gitu ya, cabut gigi geraham bungsu. Kenapa saya takut banget? Karena eh, teman bapak saya waktu cabut gigi geraham bungsu itu dia sampai mengalami lumpuh total gitu ya. Jadi peristiwa itu dikasih tahu sama mama saya dari saya kecil, akhirnya mengakibatkan saya ketakutan luar biasa, dan saya berpikir dari saya waktu geraham bungsu saya belum nongol gitu ya, saya udah mikir, aduh saya nggak akan mau ini dicabut gitu, saya nggak akan mau ini dicabut. Dan akhirnya ketika itu terjadi benar-benar muncul itu si geraham bungsu dan ternyata tumbuhnya miring gitu ya, dan akhirnya harus dicabut, itu saya ketakutan minta ampun, dan eh, bertahun-tahun akhirnya di delay, bertahun-tahun nggak berani ambil keputusan untuk cabut, padahal dokter gigi sudah menyarankan untuk cabut gitu ya, sampai akhirnya kebenaranlah yang memerdekakan gitu ya, sampai akhirnya kita tahu betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saya tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Tuhan Yesus bahkan rela mati buat saya di atas kayu salib. Akhirnya saya berani gitu ya, punya keberanian untuk datang ke dokter gigi, dan ternyata eh, apa yang saya takutkan itu nggak terjadi gitu ya. Itu hanya berupa distorsi, berupa apa namanya antisipasi yang otak saya bangun untuk sebagai mode perlindungan diri yang saya lakukan. Padahal itu bukan berdasarkan fakta objektif gitu ya. Bukan berdasarkan situasi yang akan benar-benar terjadi gitu. Nah, hal inilah yang harus kita sama-sama belajar menyadari
bahwa ketakutan-ketakutan kita itu seringkali, saya yakin setiap kita punya pengalaman, bahwa ketakutan-ketakutan kita itu seringkali tidak terbukti pada akhirnya gitu ya. Ketika kita, berjuang untuk terus, apa namanya, eee, berjalan, ketika kita terus, melangkah, ketika kita terus untuk, mau, apa ya, breakthrough gitu ya, mau untuk terus, hadapin hadapin hadapin. Ternyata ada saatnya kita akan melihat, wow ternyata nggak sejelek yang kita takutkan gitu, ternyata apa yang kita takutkan nggak terjadi, ternyata, nggak seperti itu kok gitu, ternyata Tuhan tolong kok gitu ya. Nah disinilah kita, belajar untuk, tidak percaya pada setiap skenario buruk yang diciptakan oleh otak kita yang sedang lelah, yang sedang overthinking, yang sedang negative thinking, yang sedang burnout gitu ya. Jadi jangan mudah percaya sama, tipu muslihat nih, tipu muslihat yang iblis coba seberangkan ke dalam, pemikiran-pemikiran kita. Karena ini menghambat kita bertumbuh di dalam kebenaran, karena kita tidak sedang hidup di dalam kebenaran. Ketika kita mengizinkan tipu muslihat dari si jahat itu mempengaruhi cara berpikir kita, akhirnya kita nggak berani melangkah gitu ya. Kita berhenti, kita stagnan, kita stop di satu tempat, di satu titik gitu ya. Akhirnya sayang, kuasa Tuhan, manifestasi kuasa Tuhan itu tidak bisa, eee, termanifestasi secara maksimal di dalam kehidupan setiap kita, gitu kan. Jadinya sayang banget gitu ya. Nah, di Habakuk 3 ayat 17 kita belajar bagaimana Habakuk mengalihkan fokusnya. Jadi dia tidak setuju atau tidak sepakat dengan apa tipu muslihat yang diberikan oleh otaknya itu, oleh skenario-skenario yang dibangun oleh otaknya itu, gitu ya. Tetapi dia memilih untuk memperkatakan kebaikan Tuhan, memilih untuk mengalihkan fokusnya dari apa yang diterima oleh panca inderanya, sinyal-sinyal yang diterima oleh panca inderanya, dia alihkan fokusnya kepada kebesaran kuasa Tuhan, gitu ya. Jadi dia ganti apa yang dia perkatakan, dia ganti, dia berkata, sekalipun pohon ara nggak berbuah, pohon anggur nggak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang nggak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan nggak ada tembusan kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam nama Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia tahu bahwa sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada himpitan, tapi dia tahu satu hal, bahwa Allah senantiasa memberikan keselamatan buat dia. Allah adalah juru selamatnya, sehingga dia tidak perlu takut akan apapun gitu ya. Jadi mengalihkan fokusnya dari gimana kalau, kadang-kadang kita gitu ya, aduh gimana kalau ini terjadi, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Sekali lagi mengantisipasi hal yang terburuk, skenario yang terburuk. Daripada kita sibuk mengantisipasi gimana kalau, kenapa enggak kita ubah kalimat itu menjadi mengingatkan diri kita sendiri tentang siapa sih sebenarnya Allah yang kita sembah. Betapa besar pribadinya, betapa hebat kuasanya, betapa pertolongannya itu selalu datang tepat pada waktunya gitu ya. Jadi paksa otak logis kita gitu ya. Habakuk dia memaksa otak logisnya untuk mengambil alih kendali dari pusat kecemasan yang tadinya, fokusnya itu di kecemasan gitu ya, atau yang namanya amigdala gitu. Dia ganti, eee, menjadi menyadari karakter Allah, sehingga dari sana yang muncul adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal gitu ya. Jadi tidak membiarkan kecemasan menghimpit gitu ya, tidak membiarkan ketakutan yang menguasai. Jadi mengalihkan fokusnya dialihkan. Kemudian hal yang kedua juga dia mengingatkan dirinya sendiri tentang janji-janji Tuhan gitu ya. Jadi yang pertama dia mengalihkan fokusnya dari keterbatasan situasinya menjadi ketidakterbatasan kuasa Allah. Yang kedua ingin dirinya sendiri tentang janji-janji Tuhan daripada keterbatasan hidupnya gitu ya. Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku gitu ya. Jadi
Dia ingetin bahwa Tuhan itu sanggup untuk bikin kakinya dia itu sekuat kaki rusa gitu ya. Dia nggak bakalan jatuh, dia nggak bakalan terplecok, dia nggak bakalan jatuh. Kalaupun dia jatuh, dia nggak bakalan sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan Tuhan yang akan terus membiarkan dia, membawa dia dari bukit menuju bukit yang lain gitu ya, dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lain, dari janji Tuhan yang satu menuju janji Tuhan yang lain. Dia melatih otaknya untuk menemukan kekuatan yang baru. Jadi untuk kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran, perlu bagi kita untuk melatih otak kita gitu ya, untuk kita sepakat dengan janji-janji Tuhan daripada sepakat dengan keadaan. Jadi dia melatih otaknya untuk menemukan kekuatan yang baru. Dia ini namanya kalau dalam istilah psikologi itu cognitive reframing ya, atau membingkai ulang pikiran-pikirannya dia. Daripada dia memikirkan kelumpuhan akibat kecemasan gitu ya, dia melatih otaknya untuk membayangkan kekuatan dan ketangkasan dia untuk berjalan di atas bukit batu. Itu keren banget ya. Daripada membiarkan pikirannya melumpuhkan dia, dia melatih otaknya untuk membayangkan bahwa dia adalah pribadi yang kuat. Dia adalah pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Dia adalah pribadi yang hebat karena ada pribadi Tuhan yang hebat di dalam hidupnya. Dan dia membayangkan dirinya adalah pribadi yang tangkas, yang lihai untuk mengatasi berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya gitu ya. Jadi luar biasa banget gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana Habakuk bisa berjalan dan dia merasakan dan mengingat janji-janji Tuhan. Dan kita lihat tokoh yang berikutnya, ini adalah Yeremia. Kita lihat di Yeremia 20 ayat 10. Ini juga mirip ya, Yeremia juga ngerasa seperti apa yang Habakuk juga rasakan. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Nah, dia kalau Yeremia nih kasusnya dia digibahin orang, dijahatin orang, diadu-aduin orang gitu ya. Kita mau mengadukan dia, semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Bayangin ya, orang yang paling dekat dengan dia sahabat karib. Sahabat karib itu berarti orang yang paling dekat. Tapi justru malah ngintai dia, malah jadi musuh dalam selimutnya dia, malah berharap kejatuhannya dia. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia gitu ya. Nah, tapi dari Yeremia kita juga belajar dua hal yang mirip sama apa yang Habakuk alami. Dia juga belajar untuk mengalihkan fokusnya. Yeremia 20 ayat 11a dibilang, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka nggak akan berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan." Jadi dia mengalihkan fokus otak melalui cognitive reframing juga gitu ya. Dia putus pikiran buruknya dengan bilang, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah." Secara psikologis dia sedang melakukan reframing, membingkai ulang kenyataan, dia memaksa otak logisnya untuk mengalihkan pandangannya dari sahabat-sahabatnya yang jahat, yang mengkhianati dia, kepada Tuhan yang menyertai. Nah, hari ini apa kondisi kita? Apakah kita mengalami mungkin sakit penyakit? Ayo belajar untuk mengalihkan fokus kita. Jangan fokus sama sakit penyakit, tapi fokuslah sama Tuhan. Pribadi Tuhan, pribadi Sang Penyembuh itu ada bersama-sama dengan kita. Apakah kita sedang mengalami kekurangan? Jangan fokus sama kekurangannya, fokus pada kelimpahan. Pribadi yang kaya yang rela jadi miskin gantikan kita, supaya kita yang miskin boleh jadi kaya menggantikan dia gitu ya. Apapun yang menjadi ketakutan dalam hidup kita, kekhawatiran, ayo alihkan fokus kita dari ketakutan, kekalahan, kekhawatiran menjadi kemenangan, kekuatan, kehebatan kuasa Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk menolong setiap kita. Jadi dia mengingatkan dirinya akan janji-janji Tuhan. Dia tahu bahwa orang-orang yang ngejar dia, ini bukan dia yang bilang, tapi Tuhan yang bilang, orang-orang yang ngejar kita bakalan bakalan tersandung jatuh. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa selama Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang mau jadi lawan kita? Mereka justru akan menjadi malu sekali sebab mereka nggak akan berhasil gitu ya. Jadi ingatkan diri kita terus, netralisir rasa takut kita dengan janji-janji Tuhan yang begitu besar gitu ya. Jadi ingatkan diri kita betapa Tuhan Allah memberikan kepastian bagi kita bahwa pada akhirnya keadilan Tuhan, kasih Tuhanlah yang akan menang di atas segala-galanya. Ada satu ayat lagi yang mungkin ini juga belakangan menjadi perenungan juga buat secara khusus buat saya gitu ya.
dan saya rindu ingin, membagikannya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Kayak firman Tuhan ingetin gitu, yang firman Tuhan ulang-ulang itu ingetin ke saya itu tentang tetapi kamu enggan gitu ya. Saya lihat, saya baca lagi ayatnya, saya renungkan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Nah, tapi sayangnya kadang-kadang kita enggan gitu ya. Nah, tetapi kamu enggan gitu. Padahal dengan bertobat dan tinggal diam, kita diselamatin. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Tapi entah kenapa kadang-kadang kok lebih lebih maunya lebih milih panik gitu ya daripada tenang gitu ya. Kok kadang-kadang lebih milih, eee, percaya sama apa yang kelihatan, bukan percaya apa yang tidak terlihat. Padahal kalau prinsipnya firman itu kan sebab kita percaya walau kita tidak melihat gitu ya. Nah, jadi yuk pada pagi hari ini jangan enggan, amin Bapak Ibu Saudara, jangan enggan untuk, bertobat, tinggal diam gitu ya. Bertobat artinya bermetanoia, mengalami perubahan paradigma, perubahan pola pikir, yang tadinya kita nggak terlalu mikirin apa yang kita pikirkan, sekarang kita mau bertobat dengan cara mindful, lebih, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, lebih belajar untuk mendisiplin apa yang kita pikirkan gitu ya. Bertobat, bermetanoia, mengalami perubahan pola pikir, dan tinggal diam di dalam kasih-Nya. Karena saat itulah kita akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Pilih untuk tetap tenang dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong setiap kita, gitu ya. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari kita lebih cenderung, lebih suka untuk mau dengan cara kita sendiri gitu ya. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Kita maunya jawaban itu cepat 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 gitu ya. Kita mau dengan cara kita. Naik kuda artinya tuh kita mau pilih cara kita sendiri. Kita maunya waktunya kita, bukan waktunya Tuhan gitu ya. Tapi ketika kita memilih, kita mau dengan cara kita dan kita maunya semua serba instan, maka yang terjadi firman Tuhan bilang, "Maka kamu akan lari dan lenyap," gitu. "Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi." Artinya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, eee, kita nggak mampu berbuat banyak gitu ya, masih banyak kekuatan-kekuatan lain yang lebih hebat dari kita. Tapi ketika kita mau berjalan di dalam kasih Tuhan, kita mau belajar untuk tenang, belajar percaya gitu ya, disitulah kekuatan kita gitu ya. Jadi ada 2 hal yang kita belajar sama-sama untuk kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Yang pertama kita belajar untuk mengalihkan fokus dari berfokus pada kekuatan kita sendiri, menjadi berfokus pada kuat kuasa Tuhan, dari berfokus pada keadaan kita, pada sakit penyakit dan penderitaan kita, menjadi berfokus pada kebaikan dan kemurahan Tuhan gitu ya. Yang tadinya kita berfokus pada ketidakmampuan kita, berfokus pada kekuatan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Dan belajar mengingat janji-janji Tuhan, janjinya ya dan amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.